Maka dikatakan oleh Nabi, pada malam nisfu Sya'ban itu Allah memandang seluruh umat manusia, seluruh makhluknya diampunkan oleh Allah pada malam itu kecuali dua kelompok manusia. Apa dia? Jadi jangan disepelekan Bapak Ibu. Nyokin ni ada puluh nenek-nenek yang menyepelekan pengajian. Paham Bapak Ibu tuh arahnya tuh? Ada nenek-nenek kini, kenapa lah pengajian nih ibu-ibu nih katanya. Pernah Bapak Ibu dengar itu? Saya dengar lewat kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, belakang saya ini adalah asrama para santri tahfiz Quran Pondok Pesantren Nurul Azhar 1. Alhamdulillah dalam perjalanan panjang dari mulai tanah wakaf, rumah guru yang sekarang dipakai untuk asrama, karena ini akan ditempati insya Allah bulan depan. Kemudian ada pendopo, berjalan dengan lancar. Jamaah dimanapun berada yang selama ini mensupport program pembangunan pesantren Nurul Azhar di Riau, berkah selalu. Kita masih akan terus melanjutkan, karena mencetak para penghafal Quran, para da'i menuju dakwah, menjadi juru dakwah di berbagai tempat, bil khusus di Riau. Mari kita support. Manjahaza ghazian, siapa yang menyiapkan alat-alat perang, maka sesungguhnya dia sudah berjihad fisabilillah. Kalau kita bukan da'i, kita bukan penghafal Quran, dengan mensupport pesantren Nurul Azhar, maka kita sudah ikut berperan dalam dakwah. Mari kita bantu. Donasi kita salurkan melalui Bank Riau Kepri Syariah, nomornya 82021666661, atau Bank Syariah Indonesia 147 6-nya 7 kali 6666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bank Muamalat 2210 666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfernya 01 di akhir nominal transfer. Konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Sekali lagi 0852 6541 6060. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang tua kami, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita memuji Allah, bersyukur kepadanya pada malam yang berkah ini. Allah kumpulkan kita dalam keadaan beribadah, yang kita berharap kepada Allah, semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah dan memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fallahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada malam ini kita
membahas tentang apa dan bagaimana dengan bulan Sya'ban. Pada malam ini Bapak Ibu sekalian, tidak terasa tabiat waktu yang begitu cepat. Kita sudah berada di malam ke-7 atau jika tidak silap di malam ke-6 dari bulan Sya'ban. Artinya sudah berlalu 1 pekan dari bulan mulia ini. Lalu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bulan Sya'ban ini dinamakan dengan Sya'ban di antara pendapat para ulama. Makna yang pertama dari Sya'ban itu artinya adalah tafarruqun. Jadi kata-kata Sya'banun artinya adalah tafarruqun. Maknanya jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah berpencar. Nah, kenapa demikian? Karena orang-orang Arab itu dulu mereka yatafarraquna fi talabil ma. Pada bulan Sya'ban ini mereka berpencar untuk mencari air. Maka apa yang mereka lakukan sekali setahun berpencar mencari air ini, maka momen, masa atau saat mereka mencari air ini dinamakanlah ketika itu menjadi nama bulan yang disebut sebagai Sya'ban. Sya'ban itu artinya adalah berpencar. Kemudian ada lagi sementara ulama Bapak Ibu sekalian yang menyebutkan makna dari Sya'ban itu berpencar juga, tetapi mereka yatafarraquna fil gharat. Mereka berpencar mencari tempat tinggal di gua-gua bebatuan yang ada di wilayah negeri Arab ketika itu. Jadi di saat bulan Sya'ban itu mereka, karena mereka nomaden, berpindah-pindah, mereka pergi ke gua-gua berlindung dan memperselindungkan diri mereka di sana. Maka orang-orang Arab ini yang pada mulanya mereka nomaden, ketika mereka berpindah, berpencar mencari tempat tinggal di dalam gua-gua yang ada di Jazirah Arab ketika itu, maka saat itulah dinamakan dengan Sya'ban. Lalu pendapat yang ketiga mengatakan makna dari Sya'ban itu adalah zahara. Apa arti dari zahara? Zahara maknanya adalah muncul. Kenapa Sya'ban diartikan zuhur atau muncul? Karena ia muncul di tengah 2 bulan yang mulia. Jadi dia diapit oleh 2 bulan mulia. Sebelumnya adalah bulan Rajab, yang mana bulan Rajab ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk dari 4 bulan yang mulia. Salasun mutawaliyat, 4 bulan haram. Bulan yang mulia itu ada 4 bulan, ada 3 yang berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Ini yang berturut-turut. Lalu ada 1 bulan kata Nabi wa Rajabu Mudar, dan Rajab suku Mudar yang berada antara Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban. Jadi bulan Rajab ini adalah bulan mulia, bulan haram, bulan yang diagungkan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah Sya'ban itu ada Ramadan, bulan ampunan yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Lalu ketika Sya'ban ini
diapit oleh 2 bulan mulia ini, maka dinamakanlah bulan ini Sya'ban, yang artinya adalah muncul. Ya, jadi Sya'ban itu bulan yang muncul disebabkan dia diapit oleh 2 bulan yang mulia. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, suatu ketika bertanyalah mantan anak angkat Rasul kepada Rasulullah, yaitu Usamah bin Zaid. Apa kata Usamah? Ya Rasulullah, wahai Nabi, aku tidak pernah melihat engkau mempuasakan hampir seluruh hari-hari di bulan Sya'ban ini, atau saya tidak pernah melihat engkau banyak berpuasa di setiap harinya selain Ramadan, kecuali yang engkau lakukan di bulan Sya'ban ini ya Rasulullah. Lalu Nabi menjawab, mengapa ia banyak berpuasa, bahkan hampir seluruh hari di bulan Sya'ban itu dipuasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjawab, zaka syahrun yaghfulu fihi katsirun minan nas. Karena bulan Sya'ban itu banyak dilalaikan oleh banyak orang. Jadi Sya'ban itu rupanya terlalaikan, Sya'ban itu terabaikan, Sya'ban itu terlupakan. Dan bulan ini karena ia dilupakan oleh banyak orang, kata Nabi, karena ia dilalaikan oleh banyak orang, maka saya berpuasa di dalamnya. Dan ketahui pula, kata Rasulullah, Sya'ban itu adalah bulan turfa'u fihil a'mal, di dalamnya diangkat amal kita, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi laporan amal itu Bapak Ibu, ada yang siang hari, ada yang malam hari. Jadi apa yang kita amalkan dalam seharian itu dilaporkan oleh malaikat siang kepada Allah. Apa yang kita laporkan pada malam, apa yang kita amalkan di malam hari dilaporkan pula kepada Allah. Kemudian ada laporan mingguan, yaitu pada hari Jumat. Jadi sekali sepekan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang sudah kita amalkan. Lalu ada bentuk laporan amal itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala per tahun, dan per tahunnya itu diangkat dan dilaporkan di bulan Sya'ban. Lalu Nabi mengatakan, wa uhibbu, dan saya amat sangat senang, saya amat sangat bahagia, saya amat sangat suka ayyurfa'a amali, ketika amalku itu diangkat kepada Allah, wa ana saimun, dan pada saat itu aku dalam keadaan berpuasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari hadis ini kita ambil beberapa kesimpulan tentang makna-makna yang ada di dalam bulan Sya'ban. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa pada bulan Sya'ban itu. Di antara alasan yang dikemukakan oleh para ulama, Nabi Muhammad itu dia berpuasa di bulan Sya'ban dalam rangka mengganti puasa-puasa sunnahnya yang sempat terlewatkan oleh Nabi di masa-masa sebelumnya. Kenapa? Karena Nabi disibukkan oleh safar, Nabi disibukkan oleh peperangan. Lalu dalam safar peperangan tadi banyak yang ibadah-ibadah sunnah yang terlewatkan oleh Rasulullah, maka digantinya pada bulan Sya'ban itu, sehingga Sya'ban hampir setiap harinya Nabi Muhammad berpuasa. Jadi ini alasan pertama yang disebutkan oleh para ulama kenapa Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Lalu alasan yang kedua, Nabi Muhammad
hampir di seluruh hari-hari bulan Sya'ban itu ia berpuasa dalam rangka ikut serta menyemangati sebahagian istri-istrinya yang baru bisa mampu mengqadha hutang puasanya itu di bulan Sya'ban. Jadi Nabi itu ketika istri-istrinya mengqadha puasa baru bisa ditunaikan pada bulan Sya'ban, lalu Nabi untuk memberikan semangat untuk ikut serta dalam kebaikan, maka Nabi ikut pula berpuasa dengan istrinya dalam rangka apa? Menyemangati. Hanya kalau bini berpuasa Bapak Ibu, awak ndak kadang bini berpuasa tu kurang semangatnya, tapi kalau lai kui abang berpuasa semangat pulonya. Ya, atau ketika ketika suami yang berpuasa, istri juga ikut, jadi sepaket dalam beribadah ini terasa lebih nikmat. Ya enggak Bapak Ibu? Jadi suami puasa, istri puasa, anak-anak berpuasa, itu nikmatnya luar biasa. Baik ketika kita sahur atau ketika kita berbuka, ada kenikmatan di saat itu. Ketika kita bersama dalam ketaatan, ada ketentraman, kenikmatan batin yang tak bisa dibahasakan. Nah, oleh karena itu Nabi menyemangati istrinya ini, ia juga ikut berpuasa. Lalu alasan yang ketiga, karena Nabi mengatakan bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, dan pada bulan Sya'ban itu dilaporkan amal kita per tahun kepada Allah Ta'ala. Dan pendapat inilah yang dinyatakan oleh para ulama yang paling kuat, yang menjadi alasan mengapa Rasulullah itu banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Lalu dari hadis ini disimpulkan bahwa ternyata memanfaatkan momen untuk beribadah di saat orang lain lalai, afdal, itu adalah masa terbaik untuk beramal. Orang berbuka makan semuanya, lalu kita berpuasa. Orang tak berjamaah, kita berjamaah. Orang tak ikut pengajian, kita sempatkan pengajian. Orang tak membaca Al-Quran, kita komitmen baca Al-Quran. Di saat orang lain terlelap tidur nikmat dalam mimpi panjang mereka, kita mampu bangun berdiri, ruku, sujud, memohon kepada Allah. Maka disitulah hebatnya, disitulah nikmatnya, disitulah afdalnya. Lalu disimpulkan oleh para ulama dari hadis ini, ternyata memanfaatkan orang-orang lain, momen mereka sedang lalai lalu kita beribadah, disitulah terdapat kenikmatan ibadah yang luar biasa. Nah Bapak Ibu hadirin, ketika Nabi mengatakan bulan Sya'ban ini adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia, apa makna dilalaikan tadi? Yang pertama, penafsiran para ulama, ya, maksud melalaikan bulan Sya'ban karena umat Nabi Muhammad ini sudah fokus beribadah di bulan Rajab. Karena Rajab ni kan bulan mulia, Rajab ni bulan unggul, Rajab ni bulan luar biasa. Lalu fokus beribadah, banyak membaca Al-Quran, banyak berpuasa pada bulan Rajab. Lalu karena dia ibarat berkendara, sudah digasnya di bulan Rajab, lalu muncul ya suatu kondisi di jiwanya, oh kita istirahat dulu di bulan Sya'ban karena nanti Ramadan kita gas lagi. Nah, begitulah kira-kira. Ya, jadi di Rajab digasnya Pak Ibu, di Sya'ban di remnya sedikit. Nanti Ramadan gas lagi. Nah, karena Rajab adalah bulan haram, Ramadan adalah bulan mulia, sehingga terabaikanlah Sya'ban. Itulah makna
mengapa Nabi mengatakan Sya'ban itu menjadi terlupakan karena fokus ibadah orang pada bulan Rajab dan juga fokus ibadah umatnya nanti di bulan Ramadan. Maka Nabi ketika dia menspesialkan hari-hari bulan Sya'ban itu untuk berpuasa, untuk banyak membaca Al-Quran, dalam rangka apa? Dalam rangka supaya 3 bulan ini tidak disia-siakan. Maka dalam konteks inilah Bapak Ibu, ada sebuah hadis yang hadis ini oleh sementara ulama didhaifkan, statusnya lemah, tetapi secara substansi hadis ini benar. Dalam konteks ini ketika Nabi mengatakan bulan Rajab syahrullah, Rajab itu adalah bulan Allah, wa Sya'banu syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku. Karena Nabi ketika itu banyak mempuasakan bulan Sya'ban dalam rangka agar orang tidak melalaikannya. Dan Nabi mengatakan wa syahru Ramadan, sedangkan bulan Ramadan itu syahru ummati, bulan spesial untuk umatku. Bukan berarti tak spesial bagi Nabi, bukan berarti bulan Sya'ban itu bukan bulan Allah, bukan berarti bulan Ramadan bukan bulan Allah, tidak. Tapi dalam konteks ini Nabi ingin menyeimbangkan Rajab, Sya'ban, Ramadan adalah mawasimut ta'at, musim-musim kebaikan. Jadi ada kalanya sebuah ibadah Bapak Ibu di hari biasa, bulan biasa dia biasa, tetapi ada ibadah yang kita lakukan jika bertepatan dengan musim-musim yang baik tadi, yang tadinya biasa dia menjadi luar biasa. Makanya ada bulan Sya'ban, ada bulan Ramadan, ada bulan Rajab. Di luar itu pula ada hari Jumat. Kemudian di sekian hari 24 jam yang diberikan kita, ada saat yang dilalaikan oleh manusia. Misalnya ketika matahari sudah mulai condong naik, banyak orang yang lalai dalam pekerjaannya, ada momen ketika itu melaksanakan salat duha. Kemudian ketika orang lain tertidur, ada momen di malam hari kita melaksanakan tahajud. Wa minal laili, di antara malam itu. Jangan semuanya digunakan untuk tidur, tetapi gunakanlah berapa kita mampu untuk beribadah kepada Allah. Disitulah letak spesialnya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lalu terkait persoalan bulan Sya'ban itu dilalaikan oleh banyak umatku, lalu ternyata beribadah di waktu-waktu orang lain lalai, itu mahbub, amat sangat dicintai dan disukai oleh Allah Ta'ala. Lalu apa faedahnya kita memanfaatkan ibadah, memanfaatkan momen dengan ibadah di saat banyak orang lalai? Apa sih manfaatnya? Kenapa kita harus bangun malam di saat orang lain tertidur? Mengapa harus berpuasa di saat orang lain menikmati makanannya? Nah, ternyata setidaknya di sini ada faedah yang didapatkan, ada 3. Yang pertama, ikhfa'un nawafil wa israruha afdal la siyamas siyamu. Karena pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian, menyembunyikan ibadah, menyembunyikan amal, biarlah amal itu kita saja yang tahu, hanya antara kita dengan Allah, disitulah letak kebaikannya. Kenapa? Karena dengan menyembunyikan amal yang menyebabkan hanya kita saja yang tahu dengan Allah, maka pada saat itu apa yang dilatih? Yang dilatih kepada kita adalah keikhlasan. Nah, jadi ketika orang lalai, kita ibadah, sehingga orang lain itu menyangka mereka sama dengan kita. Di situ dia. Padahal kita saat itu berpuasa, mereka menyangka kita berbuka. Karena toh kita pandai menyembunyikan amal tadi. Maka para salaf itu Bapak Ibu, ada di antara mereka
40 tahun mereka rutin puasa sunnah. Ya, itu setiap hari yang mereka lakukan. Mereka rutin puasa Senin dan Kamis. Itu keluarga terdekatnya bahkan ia tidak tahu. Apa sebab? Karena ada di antara salafus saleh itu yang dia bekerja di pasar. Setiap pagi dia keluar dari rumahnya membawa 2 potong roti. Jadi orang di rumahnya mengira ini roti nanti untuk bekal sarapan. Lalu rupanya ketika di jalan disedekahkannya roti ini, lalu ketika sampai di kedainya, di tokonya, orang di pasar mengira dia sudah sarapan di rumahnya. Betapa pintarnya mereka menyembunyikan amal. Jadi kini kita hidup Bapak Ibu di tengah kondisi di mana amal selalu dipamerkan. Ini gawat ini sekarang kondisi kita. Yang paling sering dipamerkan itu apa Bapak Ibu? Kira-kira sekarang nampak Bapak Ibu yang sering dipamerkan itu apa di masa sekarang ini? Kalau saya tengok umroh ya atau haji. Ya, di update status setiap hari adalah jadi bahkan kemarin ketika saya umroh, ada yang di dekat Ka'bah itu berfoto. Ya, berfoto lalu dikirim fotonya itu ke grup, dikirim gambarnya itu, diupload dan lain sebagainya. Ini banyak sekali amal kita itu dalam tanda kutip ternodai karena sikap kita yang tak pandai menyembunyikan amal. Ya, ada yang sedang baca Quran di foto, betapa nikmatnya baca Quran ini. Ya, ada lagi yang dia solat berjamaah di rumahnya sama keluarganya, di fotonya pula. Ya, oh nikmatnya solat berjamaah di tengah keluarga. Padahal lah joleh solat jamaah tu di masjid. Ada itu saya tengok Bapak Ibu. Ada pula yang berfoto berdoa begini, Ka'bah di belakang. Harusnya kan Ka'bah tu di depan. Nikmatnya beribadah la ilaha illallah. Ada yang mengajarkan cucunya, anaknya baca Al-Quran. Saya setiap hari, setiap selepas maghrib mendengarkan bacaan anak dan cucu. Untuk apa? Hal-hal yang privasi, amal selalu dibeberkan kepada orang lain supaya orang tahu. Ini tantangan kita hidup di zaman sekarang ini Bapak Ibu. Ya, tapi jangan pula nanti ceramahku dikecek pula ndak ikhlas karena direkam. Itu lain cerita Bapak Ibu. Ya, ini untuk menyebarluaskan ilmu. Nah, jadi apa makna yang terkandung dari beribadah di saat orang lalai itu? Yang pertama, mengasah keikhlasan kita karena pada saat itu kita diajarkan untuk menyembunyikan amal. Itu yang pertama. Lalu makna yang kedua atau faedah yang kedua, annahu asyaqqu 'alan nufus. Karena beribadah di saat orang lain lalai, ya, komitmen kita dengan kebaikan di saat orang lain mungkin tidak melakukannya, asyaqqu 'alan nufus, itu berat. Ya, itu berat. Wa afdalul a'mal, dan amal terbaik itu ada kalanya adalah di saat kita sulit melakukannya. Boleh awak melakukannya, tetapi di saat bareknya itulah Bapak Ibu pahalanya banyak. Jadi itu maknanya yang terkandung di bahasa Nabi ketika Sya'ban banyak dilalaikan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan contoh dan latihan kepada kita, karena pada saat orang lain lalai berat kita melakukannya. Ya, misalnya orang sekantor kita tidak puasa, kita puasa, kan lain loh borek itu Pak. Apalagi siang tu nampak pula makanan-makanan yang enak misalnya, itu kan lain beratnya itu. Ya, ketika orang di kantor semuanya tak salat berjamaah, kita salat berjamaah. Ini kan lain beratnya. Justru di balik beratnya itu ada pahala di sisi Allah. Dan yang ketiga, ini agaknya yang lebih penting Bapak Ibu, annal munfarida bi ta'ati, ketika ada satu orang komitmen dia ya melaksanakan ketaatan di saat orang lain lalai,
Lalai di sini bisa jadi artinya lalai karena maksiat atau lalai karena tidak memanfaatkan momen ibadah. Jadi ada lalai yang berdosa, ada lalai yang tidak berdosa. Nah, tetapi ada kalanya orang yang beribadah itu di saat lalai kemaksiatan yang dilakukan oleh banyak orang, karena ada satu orang yang komitmen ibadah ini, qad yudfa'u bihil bala'u 'anin nasi kullihim, satu orang ini menyelamatkan satu negeri atau ramai manusia terselamatkan dari bala, musibah, bencana karena ada satu orang yang taat kepada Allah ini. Nah, maka di sini dikatakan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, ada sebuah riwayat yang disampaikan dari mutaqaddimin, orang-orang yang lalu. Jadi ada sebuah mimpi yang dilihat oleh salah seorang ahli ibadah. Dalam mimpi itu ia melihat terjadi perbincangan malaikat. Jadi malaikat ini sudah geram melihat satu negeri yang penuh dengan maksiat. Ya, ada sebuah negeri, sebuah kota yang isinya maksiat saja. Jadi malaikat ini sudah geram. Lalu berundinglah malaikat ini Bapak Ibu. Ya, ini negeri ini tidak ada ketaatan kepada Allah nampaknya. Berundinglah mereka sampailah kepada satu keputusan di mana mereka sepakat untuk membolak-balikkan tanah negeri itu, menghancurkannya sehingga membinasakan penduduknya. Jadi sampai kesimpulan rapat malaikat itu seperti itu. Nah, kemudian di saat hari H yang disepakati, para malaikat sudah berkumpul atas izin Allah Ta'ala untuk membolak-balikkan tanah ini, untuk menghancurkan negeri ini, membumi hanguskan, membinasakan, mematikan ahli-ahli maksiat ini. Lalu ketika akan dilakukan itu, ja'al malaku, datang satu malaikat yang selama ini menjaga negeri itu. Satu malaikat ini berkata kepada rombongan malaikat yang berencana menghancurkan tadi, kaifa tuhsafu biha wa fulanun fiha qaimun yusalli. Tak mungkin kalian, sahabat-sahabatku, tak mungkin kita menghancurkan negeri ini karena masih ada di ujung pojok sana satu rumah, di dalamnya satu orang yang masih berdiri tegak, bersalat, memunajat, berdoa, zakirun lillah, yang ia terkoneksi berzikir selalu kepada Allah. Maka malaikat tadi yang sebelumnya sudah sepakat ingin menghancurkan negeri ini, tetapi dapat laporan ada satu orang yang masih taat, terhubung kepada Allah, mereka tunda rencana tadi dan mereka tidak jadi menghancurkan negeri itu. Itulah manfaat dan makna yang tersimpulkan Bapak Ibu, kenapa harus ada orang yang mewakili untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan itu, agar apa? Supaya murka Allah itu tak jadi berlaku. Maka jangan diremehkan. Ada pengajian, ada majelis salawat, ada majelis hadis. Dulu di Masjid Al-Falah ini rutin kita buat majelis pembacaan Sahih Bukhari. Dalam sebuah riwayat dikatakan, sesungguhnya sebuah negeri tambah berkah, tambah selamat, tambah diberikan kasih sayang oleh Allah karena adanya kajian-kajian hadis Nabi. Jadi jangan disepelekan Bapak Ibu. Nyokini ada puluh nenek-nenek yang menyepelekan pengajian. Paham Bapak Ibu tuh arahnya tuh? Ada nenek-nenek kini, kenapa lah pengajian nih ibu-ibu nih katanya. Pernah Bapak Ibu dengar itu? Saya dengar lewat kemarin. Tak apa pula lah maksud nenek yang satu ni, enggak. Seharusnya kalau lah jadi nenek-nenek itu semakin banyak ikut pengajian, kan tak ada lagi yang diurus itu. Dunianya dah selesai sudah. Ikutlah pengajian. Ini pengajian pula yang dipersoalkannya. Ibu-ibu tahu tuh? Tahu. Jangan sebut nama lagi, ya.
Aneh-aneh sajalah. Ya, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi rupanya tak remeh Bapak Ibu. Jadi ketika orang lain tak berjamaah, kita berjamaah. Jangan-jangan dengan komitmen kita yang salat berjamaah inilah Allah tunda murkanya kepada Pekanbaru ini. Ya, jangan-jangan karena majelis salawat itulah Allah tidak jadi menurunkan bala musibah kepada kita, keluarga kita, anak keturunan kita. Jadi rupanya ada makna-makna yang terhimpun di dalam makna ya melalaikan tadi. Isinya apa? Ketika kita komitmen melakukan kebaikan, maka kebaikan itu berefek positif terhadap orang lain, terhadap negeri, terhadap ya binatang ternak, terhadap kebun-kebun, terhadap anak keturunan kita. Makanya dulu ketika ya banyak orang soleh, dan imam orang soleh itu di masa Umar bin Abdul Aziz adalah dia sendiri. Efek kesolehannya itu Bapak Ibu menyebabkan kambing domba bisa bermain di padang rumput yang sama dengan serigala. Itu efek dari kebaikan. Di saat suatu ketika di hari itu serigala menerkam domba, maka kata alim, kata orang soleh, kata ulama ketika itu, berarti pada hari ini sudah ada orang soleh yang dimuliakan oleh Allah yang sudah wafat. Ya, kenapa? Karena serigala sudah menerkam domba. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi ketika banyak orang yang melalaikan bulan Sya'ban, kita menghidupkannya. Maka yang terakhir Bapak Ibu sekalian, di dalam bulan Sya'ban ini ada satu malam mulia yang dinamakan dengan malam nisfu Sya'ban. Ada yang menyebut nisfu Sya'ban itu Lailatul Takfir. Malam nisfu Sya'ban itu saat Allah mengampunkan dosa. Ada yang menyebut nama lain dari nisfu Sya'ban ini adalah Lailatul Syafa'ah, malam di mana kita diberikan syafaat oleh Allah. Ada yang menyebut malam Lailat nisfu Sya'ban itu Lailatul Idil Malaikah, malam hari rayanya para malaikat. Maka dikatakan oleh Nabi, pada malam nisfu Sya'ban itu Allah memandang seluruh umat manusia, seluruh makhluknya diampunkan oleh Allah pada malam itu, kecuali dua kelompok manusia. Apa dia? Yang pertama musyrik, orang yang syirik, bercabang keyakinan kepada Allah. Lalu yang kedua yang tak diampunkan itu adalah musyahin, orang yang di hatinya masih punya iri, dengki, dendam kepada sesama umat Nabi Muhammad. Artinya dia masih bermusuh, dia masih bermusuhan sehingga tidak bertegur sapa. Maka orang seperti ini tidak diampunkan oleh Allah di malam nisfu Sya'ban. Ada sepekan lagi Bapak Ibu. Kalau ada masalah je orang selesaikanlah itu. Ya, jangan dibawa tidur masalah dengan manusia itu, terlebih iri hati, dendam, benci dan dengki. Lalu yang terakhir, seperti apa kita menghidupkan malam itu? Ulama di negeri Syam dua yang mereka lakukan. Kelompok pertama mereka menghidupkan masjid. Jadi membuat pengajian di masjid, membaca Al-Quran bersama, bersalawat, membuat majlis di masjid-masjid. Itu diantaranya Imam Sulaiman bin Mihran, para tabi'in dan lain sebagainya. Kemudian ada pula yang tidak ke masjid tetapi menghidupkan malam itu di dalam rumah-rumah mereka. Jadi kita kalau misalnya tidak ada momen yang mengharuskan kita ke masjid, sudah di rumah saja untuk menghidupkan malam itu. Kalau ada momen misalnya ada orang yang membuat syiarnya, ya juga tidak masalah, karena dengan syiar ini memberikan kesan, memberikan pelajaran supaya orang lain juga ikut serta dalam kebaikan itu. Itulah kajian kita pada malam ini Bapak Ibu sekalian. Karena waktu Isya sudah masuk, kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan semoga Allah berkahi kita di bulan Rajab yang lalu, Allah berkahi pula kita di Sya'ban ini, dan Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.